anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amin Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan pengajian rutinitas kita 2 minggu sekali di subuh Jumat ini. Mudah-mudahan Jumat yang merupakan sayyidul ayyam yaumul akbar, ketika semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, amal ibadah kita pun insyaallah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap Ahad subuh atau Jumat subuh kita melaksanakan sujud tilawah yang sudah menjadi hari yang mudawamah dan insyaallah istiqamah. Ya, kita laksanakan sujud tilawah yang walaupun mungkin sebagian kita banyak yang belum hafal doanya, gitu ya. Ada yang hafal separuh, ada yang hafal seperempat, ada juga yang udah hafal semua, alhamdulillah. Namun tidak mengapa karena itu sunnah, maka langkah baiknya kita ulang-ulang lagi untuk membacakan ya bacaan sujud tilawah. Insyaallah yang lupa biar tambah ingat, yang lancar, yang hafal biar tambah lancar ya. Insyaallah, karena kan seminggu sekali mah kadang-kadang suka lupa gitu ya, suka lupa. Jadi kita baca lagi bacaan sujud tilawah. Silakan diulang apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi
lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillah ya. Baik, kita lanjutkan sampai halaman 21 ya. Halaman ketiga ya. 16. Oh, Pak Haji Misbah bawanya kitabnya Surat Taufik. Banyakan ini dulu. Halaman 21. Nah, tafsir Yasin Pak Haji Misbah. Nah, itu sih. Halaman 21 baris yang kedua dari bawah ke atas ya. Dari atas kedua ya. Halaman ketiga ya. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Falamma qutila Habibun ghadaballahu ta'ala, itu ta'ala ya, bukan ti'ala ya. Ghadaballahu ta'ala alaihim wa ajjala lahumun nikmata wa amarahullahu Jibril alaihi salam ayyuhlikahum faja'a Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala. Ketemu? Falamma qutila Habibun, maka setelah terbunuhnya si Habib. Kemarin si Habib dibunuh ya, dibunuh ya. Makamnya ada di Intakia. Setelah dibunuhnya si Habib Najjar, ghadaballahu ta'ala alaihi, Allah murka. Ghadab, Allah marah. Ghadab, Allah murka alaihim, atas orang-orang Intakia. Allah murka atas mereka. Wa ajjala lahumun nikmata, dan Allah mensegerakan lahum bagi mereka nikmata, balasan berupa adab. Wa amarallahu ta'ala, wa amarallahu, dan Allah memerintahkan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi ayyuhlikahum, untuk menghancurkan mereka. Jibril langsung turun tangannya. Faja'a Jibril alaihi salam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala, ila babil madinati, ke pintu kota.
ke gerbang kota Antiokhia. Wa akhadha misra'aihi, dan mengambil misra'aihi, dua lembar pintu, ya, pintunya dua ya. Misra'aihi, dua daun pintu. Wa harakal Madinah, dan menggerakkan, mengoncangkan kota itu. Wa saha sayhatan azimatan, dan memekikkan sayha, suara azimatan yang sangat keras. Famatu jami'an, maka mati mereka semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi setelah si Habib itu dibunuh, bahkan si Habib dibunuh ya, sampai dipotong-potong itu, kemudian dimutilasi, dipancarkan di tiang-tiang di kota sambil berkata, inilah orang-orang yang membangkang raja, orang-orang yang melawan raja, yang menyebarkan agama-agama dari 3 utusan ini balasannya. Setelah dibunuhnya si Habib, Allah murka. Awalnya itu kan utusan-utusan yang yang memberikan pemahaman, pelajaran, tapi setelah gak ada yang masuk, ya malah gak ada yang beriman. Ghadaballahu ta'ala, Allah murka. Nah, Allah kepada murka begini ya. Allah marah alaihim, kepada mereka, kepada orang-orang Antiokhia. Wa ajjala lahum nikmata, dan Allah segerakan balasan berupa adab kepada mereka. Diadab orang-orang Antiokhia dengan apa? Wa amarallahu Jibril alaihi salam, dan Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Jibril itu bukan cuma nganterin wahyu, Pak. Sekarang kan ada yang nanya, Ustaz, kalau begitu sekarang malaikat Jibril udah pensiun ya? Emang apa? Kan udah gak ada nabi lagi, gitu ya? Tugas malaikat Jibril nganterin wahyu. Sekarang udah gak ada nabi, berarti Jibril pensiun. Emang Pak Haji Mariani pensiun? Ya. Jadi malaikat Jibril gak pensiun, ya. Ada tugas-tugas lainnya yang Allah perintahkan, ya. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril ayuh nikahun, mencelakakan mereka, dicelakakan. Ya. Dengan cara apa? Faja'a Jibril alaihi salam, datanglah malaikat Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah, ila babil Madinah, datang ke depan gerbang pintu kota tersebut. Kalau zaman dulu kan, kalau kampung kerajaan itu kan ada gerbangnya gitu ya. Ada gerbang gede depan itu. Jadi sekelilingnya dikelilingi tuh, kerajaan Antiokhia itu kelilingi, depan ada gerbang. Datang malaikat Jibril di situ. Kemudian wa akhadha misra'aihi, itu pintu gerbang kan ada dua kayak pintu kita nih. Ada dua tuh daun pintunya. Dicopot daun pintunya oleh malaikat Jibril. Wa harakal Madinah, itu pintunya itu digoncangkan kota itu. Jadi pintunya itu dicopot, engselnya dicopot. Wa harakal Madinah, dan kota itu pun digoncangkan tiba-tiba, ya seperti gempa lagi. Wah, digoyangkan oleh Jibril. Wasaha sayhatan azimatan, dan malaikat Jibril memanggikan suara keras dengan sebuah teriakan. Ya, wallah teriakannya apa? Wih, apa gitu ya? Sekali teriakan, famatu jami'an, mati semua orang-orang Antiokhia. Jadi
Jadi Allah kalau udah murka begitu Pak. Jadi jangan sampai Allah murka sama kita. Kalau Allah udah marah gampang. Ya. Makanya satu kampung kalau udah dibenci sama Allah nggak diredoi, gampang caranya. Ya. Allah gampang ngasih kita nikmat, betul? Gampang. Nggak disangka-sangka tiba-tiba hebat. Nggak disangka-sangka tiba-tiba sukses. Allah gampang kasih nikmat, tapi gampang lagi mengambil nikmat dari kita. Gampang banget itu. Allah kasih sukses, gampang apa enggak? Gampang. Sekejap mata langsung bisa jadi sukses gitu. Tapi Allah untuk mencelakakan manusia lebih gampang. Allah berikan dia kesuksesan, bisa bikin rumah mewah-mewah bertingkat-tingkat, uangnya banyak gitu ya. Kemudian mobilnya mewah, gampang. Banyak-banyak nggak disangka ya si Anu ya. Oh, luar biasa nggak disangka. Padahal SD juga kagak tamat. Dulu mah kecilnya gobe-gobegoin mulu. Goblok-goblokin sekarang hebatnya dia. Gampang Allah mengangkat derajat. Tapi ngancurinnya jauh lebih. Bangun rumah kita 2 tahun, ngancurinnya 2 menit. Gampang. Beli mobil mewah kita setahun lumurnya, tapi ngancurinnya cuma 1 menit. Digoncangkan untuk kota Indonesia. Ya, udah kotanya digoncangkan pada hancur. Waswaha sayhatan azimatan. Itu malaikat Jibril teriak, sekali teriak mati semuanya. Inilah gambaran malaikat yang nanti akan meniup sang kala, kan gitu ya? Seperti ya, itu baru ditiup, belum teriak. Kalau ditiup sama sesambatan, kencengan mana? Sambatan. Ya. Kadang-kadang sesambatan makanya itu sembaca marolan. Ya. Jadi malaikat Jibril itu langsung turun diperintahkan oleh Allah. Hancur mereka semua. Makanya kalau ada kemaksiatan yang dilarang, jangan sampai Allah yang negur. Kalau ditegur sama sesepuh, ditegur sama tokoh, ditegur sama ustaz, ditegur sama kiai, masih ada mendingan. Tapi kalau Allah yang udah menegur, bahaya. Maka kadang-kadang sudah begitu. Ada orang mabok, saya omelin, ngelawan. Apa urusan ustaz? Kan gitu. Yang mabok kan saya, ya kan? Saya beli minuman pakai duit saya nggak minta sama ustaz. Nah, iya segala sesuatunya mana. Tapi yang dikerjain kan maksiat. Maksiat dibenci Allah. Kalau Allah udah benci, datang musibah, kan yang mati bukan cuma belum, ustaz juga kena. Betul. Apa iya ada gempa lewat depan rumah saya begitu? Gempa, wah, ini maksudnya ini kuat. Maksudnya ke situ. Jadi kalau ada orang yang agak benar, ya, ada kemaksiatan di kampung kita, dilarang, bukannya ngomong urusan gua enggak ganggu, enggak minta sama lu, bukan. Jangan sampai kampung kita dibenci Allah. Kalau udah dibenci Allah, kita juga yang repot. Kan banyak cerita kampung yang begitu hebat, kampung yang begitu sukses, sejahtera, tapi karena mereka enggak beriman, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Tapi kalau kampung kita tenang, damai, diridhoi Allah, biar enggak kaya-kaya banget tapi lancar. Amin. Walaupun duit kagak banyak-banyak banget tapi pada sehat. Kan yang penting sehat. Gue mau punya duit banyak tapi sakit dulu. Ya. Duit biasa aja yang penting lancar. Makanan yang penting enak makan, bukan makan
Yang penting enak makan ya Ustaz. Biar nasi sama sambal tapi badan sehat nambah. Kemarin habis subuh depan masjid ada yang masih makan pagi nasi doang bersama sambal ya Haji Narto ya, pakai lalapnya ikan ayam tak tempe. Lalap itu mah Ustaz marah habis 2 piring, jarang-jarang sarapan habis 2 piring, tadi lapar katanya. Karena badan sehat, tapi biar makan enak, diundang orang kaya pesta di gedung mewah, makanannya enak, sampai bingung kita mau makan yang mana. Tapi kita sakit, sariawan aja dah. Enak apa enggak kira-kira? Maka keberkahan itu di atas segala-galanya. Ya syukur-syukur banyak tapi berkah. Amin. Ya Rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali teriakan mati semuanya. Berarti mereka semua mati dalam keadaan kafir, diadab. Di dunianya aja udah hancur kayak begitu, apalagi di akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan, dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi, atas kaum itu, min ba'dihi, setelahnya, min jundin minas sama, dari tentara-tentara langit, wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami jadikan munzilin atas mereka apa yang kami turunkan. Aywama anzalna ala qaumi habibin ba'da mautihi jundam minas sama, yaitu, dan tidaklah kami turunkan ala qaumi, atas kaumnya si Habib, ba'da mautihi, setelah kematian dia, jundam minas sama, tentara dari langit, liyuhlikahu, ya, untuk menghancurkan kaumahu, kaum mereka. Ma kunna naf'alu hadzal amra fi ihlakihim kana aisara indana minna yasununa. Jadi tidaklah Allah turunkan karena perbuatan mereka tentara dari langit yang menghancurkan. Tentara dari langit, tentara Allah, jundum min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah, jundum. Pernah kan terjadi begitu? Yang namanya Ka'bah itu kan pernah kena diserang oleh seorang raja dari Yaman yang bernama Kaisar. Siapa yang menyerang Ka'bah? Abraha. Jadi Kaisar Abraha itu bukan cuma menyerang Ka'bah karena agama, bukan, karena bisnis. Termasuk karena bisnis, karena orang-orang datang berhaji ke sana, kan pada Mina perdagangan kan ramai tuh. Ya, jadi dia pengen ngajuin, dia cemburu. Kok Arab Saudi lebih hebat ini, orang pada datang kan. Saudi itu gara-gara Ka'bah itu bisnisnya luar biasa, benar. Makanya kata Allah dalam Al-Quran ketika disuruh Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fazin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Ibrahim, jadi ini, jadi haji itu bukan panggilan Allah, yang manggil Nabi Ibrahim, yang nyuruh. Jadi gini, Ibrahim labbaik ya Rabb, naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais dulu ada masih. Kalau saya haji pertama itu masih ada ya. Sekarang jadi istana raja. Jadi kalau seandainya
tidur susah. Ya, pokoknya nggak jauh dari babul fatal lah. Ya, kalau ujung sana kan bab apa namanya King Agung Ajis, itu kan bab yang depannya ada pintu, yang depannya ada jam gede. Ya, ya mudah-mudahan pada bisa kita semuanya. Ya, diceritain aja dulu, tertarik aja, insya Allah Allah gerakan kita bisa berangkat. Amin. Jangan pesimis dulu. Kita ngomongin kata suki mulu, boro-boro Ustaz, di jalan motor dia buka mulu. Ya siapa tahu, kita nggak tahu kan, kita nggak punya rezeki atau nggak punya uang kesono, kayak tiba-tiba anak kita nggak tahu gitu ya. Anak kita punya laki, punya bini, lakinya bininya dapat warisan gede. Amin. Kita nggak tahu dapat warisan tuh 5 miliar. Pengajian menghayal kan, ya siapa tahu ejel baik mak mau pergi umroh mak, ya mau lah kalau dunia. Tiba-tiba dihubungi Ustaz Makmur, dihubungi apa namanya Pak Mulyono, dihubungi Pak Haji Winarto, bisa berangkat umroh. Kita tahu apa enggak? Enggak tahu kan gaya gitu. Naik ke Jabal Abi Qubais kan di istana raja itu. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil, Ibrahim panggil orang. Wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fazin amin. Datang nanti ke situ. Makanya Saudi Arabia salah satu sumber pemasukan setelah dalam minyak itu dari proses perniagaan di sekitar Makkah dan Madinah. Coba lihat, gara-gara ada Ka'bah, itu kan daerahnya kan gunung, batu, tapi hotel-hotelnya mengalahkan hotel-hotel di Jakarta. Bahkan di sana ada jam tertinggi di dunia, gitu ya, jam terbesar. Kita juga punya jam terbesar, jam gadang di Padang juga ada ya. Tapi ini lebih besar lagi, luar biasa. Makanya Raja Abraha cemburu, wah ini dagang kalah sama Arab Saudi gara-gara Ka'bah. Akhirnya datang Raja Abraha mengendarai gajah, kayak gajah waktu itu kan ya, yang mungkin kuda belum banyak ya, kayak gitu lah, gajah ya, mau ngancurin Ka'bah. Jadi ngancurin Ka'bah itu bukan cuma karena agama. Kalau Ka'bah dihancurin, orang kan nggak pada haji, gitu ya, nggak pada umroh. Kalau nggak pada umroh, nggak pada nginep di hotel. Nggak ada yang pada jual rumah, nggak ada yang pada jual pakaian. Apalagi orang Indonesia seringnya belanja. Sekarang itu yang dagang di sono lebih pasehan dia orang Indonesia. Ya coba deh kalau percaya, coba deh. Sampai sekarang belanja ya bahasa banknya bisa pakai rupiah, bisa nggak? Bisa belanja pakai rupiah. Cuma rupiah kita, misalnya belanja 80.000 kan dikembaliin nama dia. 100.000 boleh, 100.000 boleh, ya utuh aja tuh. Padahal harga barangnya cuma 80, karena cuma ada pecahan 100.000 dan 50.000. Ya, buat ibu-ibu yang nggak mau punya, udah biar aja. Ya satu barang rugi 25.000. Ya kalau 10 barang 2,5 belanja itu. Ya makanya pusat ekonomi jadinya luar biasa di Makkah dan Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diserang sama tentara Abraha. Orang Mekah nggak berkutik. Raja Yaman paling sangar, pakai gajah lagi, nggak bangsa utama bikin cerita, kayak gitu ya, raksasa. Tetapi apa? Allah utus tentara dari langit. Apa tentaranya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil. Pakai burung doang. Tapi burungnya pada bawain batu. Batunya langsung dari neraka, luar biasa Pak. Batu dari neraka itu kan batu itu kan cuma batu dari neraka. Seberapa panasnya sih? Jangan salah. Ada ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
wa quduhan nasu wal hijarah. Nah itu bahan bakar api neraka manusia dan batu. Semakin banyak manusia yang masuk neraka, berarti neraka semakin panas. Semakin panas. Dan sekarang kita umat Rasul terakhir. Seandainya sebelum kita udah banyak miliaran yang masuk neraka, kira-kira neraka tambah panas kan? Makanya kalau kita api neraka, panasnya luar biasa. Makanya saya pesan kalau pengen masuk neraka, dengan duluan aja, mumpung masih ada adem. Adik lagi, mendingan duluan. Kalau belakangnya berada semakin panas, termasuk batu. Dan ternyata Pak, yang namanya batu kalau udah panas luar biasa. Di Papua ada yang namanya perdamaian, itu bakar batu. Jadi batu dibakar, udah batu dibakar, kemudian jadi bahan bakar tuh batu, kemudian buat manggang babi dipanggol, puluhan ekor. Dia harus merangi damai, bakar batu, babi, ya, itu dipanggang di atas. Kalau kayak kita bakar kambing, itu bawahnya bakar panas. Begitu dibelah-belah dimakan rame-rame, padaman, liliwetan. Saya sering nyaksikan itu habis pada perang mereka di lapangan di Mika Indah. Waduh, berapa ratus orang satu babi berapa puluh gitu, makan bareng-bareng babi. Kata mereka pakai daging babi. Masya Allah. Jadi tambah panas itu. Neraka kalau semakin banyak manusia semakin panas. Ternyata kita yang begitu indah cuma jadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min. Maka ada gunung yang airnya habis tiap kali nangis, takut gunung itu dijadikan bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min. Jadi diutus tentara dari langit, ya. Sama ini peristiwa, diutus tentara dari langit untuk menghancurkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ma kunna naf'alu hadza al-amra fi ahdi ihlaqihim kana aisara indana minna yazunnun. Ini aisara jauh lebih ringan. Apa yang terjadi jauh lebih ringan ketimbang apa yang mereka kira. Jadi cuma diteriakin pada mati langsung matinya jauh lebih ringan ya. Karena langsung mati. Ya. Kalau orang langsung mati itu kan berarti nggak ngerasain sakit lama gitu ya. Coba kalau kita lihat orang ya langsung hukum mati. Ya. Di bangsa Islam kan merasa sakitnya lama luar biasa. Ini langsung mati, itu nggak seberapa, Aisyah itu jauh lebih ringan ya. Tsumma bayanallahu ta'ala sababa ihlaqihim. Kemudian Allah menjelaskan sababa ihlaqihim, sebab-sebab mereka dihancurkan. Sebabnya karena nggak beriman, malah membunuh orang soleh dan membangkang terhadap putusan-putusan Allah Subhanahu. Sebabnya itu si Habib orang soleh dia bunuh. 3 utusan tadi, tahu 3 utusan? 3 utusan Nabi Isa kaum apa? Kaum apa? Hawari yang dipimpin oleh seorang bernama Samun. Didustakan, dilawan, Allah yang bela. Makanya hati-hati Pak. Kalau kita melawan kiai ini mah ada melawan, yang balas Allah yang balas, hati-hati. Habis ngatain ustaz, tiba-tiba kejungkel, bungsu mulutnya, ada nggak begitu? Dijoroki itu sama dia. Hati-hati Bu. Iya, ya misalkan ada orang soleh, kita kata-katain, kita apa-apain gitu ya. Dia mah nggak melawan, bahkan dia nggak nyobain kagak. Rasulullah nggak nyobain. Allahumma hdi qaumi, tunjukilah, berikanlah hidayah kaumku. Tapi Allah
sekali tuh. Nabi Muhammad itu malah yang sewot malaikat. Nah, jadi kalau Allah yang berturun tangan, intan surullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Jadi kalau ada kiai orang soleh segala macam kita fitnah, kita hina, macam-macam, itu dia mah nggak lawan, nggak balas, tapi Allah yang balas. Pelan-pelan nggak terasa ada tiba-tiba. Kenapa ada dagangannya? Dagangannya mengaris. Tapi kayak kopi kalau ada belum mana ini duitnya? Ada aja. Duit ngumpul, tapi ada aja. Nyaki kagak baik-baik, tiba-tiba anaklah begini, binilah begono, lakilah begana. Ada aja itu. Nah itu salah satu saja itu. Jadi kalau kita melawan atau membangkang terhadap agama, Allah nanti ya. Makanya ketika kita taat beragama pun, insya Allah Allah akan tolong kita semua. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qahidun. In kanat illa sayhatan wahidatan, in kanat illa sayhatan wahidatan, dengan adanya satu sayhatan wahidah, satu teriakan yang keras, fa idahum khamidun, maka jika mereka khamidun, ya semua dihancurkan, yakni saat Jibril alaihissalam di amrina sayhatan famatu jami'an, cuma dengan satu teriakan saja oleh malaikat Jibril, famatu jami'an, itu mereka pada mati semua. Hadihi uqubatuhum fid dunya, ini adalah balasan akibat perbuatan mereka di dunia. Ya hasratan 'alal ibad, dan kerugian 'alal ibad yang dialami oleh mereka. Jadi kerugian, kemalangan yang dirasakan oleh mereka. Qala Ikrimah, ya hasratahum 'ala anfusihim. Ikrimah berkata, ya hasratahum 'ala anfusihim, kerugian atas mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, ya itu seakan-akan kita senang, tapi kita rugi. Contoh, ada orang baik kita fitnah, ada orang baik kita hina, ada orang soleh kita macam-macam lah. Kira-kira dia rugi apa enggak itu? Enggak. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Bu, ada tetangga orang soleh, orang baik, sukses, ya. Tapi kitanya iri sama dia. Si anu kok beli motor lagi ya, wah, si jalan-jalan, pantesan malah kemarin bau harum rumahnya, wah, tak salah ini. Kemarin dia sore-sore tangannya ke belakang, wah. Pasti gendong, padahal masa tinggal. Kira-kira yang kita fitnah rugi apa enggak? Kalau ngaruh, dia bertambah kaya, tambah enak. Kita yang rugi, miskin mah untung, susah mah iya, tapi hati tambah ngeruwet. Jadi udah miskin harta, miskin hati, gak nikmat. Maka sering saya bilang, hidup mah kalau punya musuh gak usah banyak-banyak, pak, satu aja punya musuh, hidup agak enak, betul. Maka kalau bisa kita semuanya bersaudara, biar pada rukun sama tetangga, saudara biar pada begitu. Ya. Kita kalau satu aja kita ada orang yang kita benci, dua orang yang kita benci, kagak enak. Apalagi benci sama tetangganya bayar sama kita, kagak malu itu. Siapa paling banget tahu kalau gue mah kaya uang dia mah begitu. Emang gue bukan bagi, baru ngomong begitu. Oh, ini ada ayam goreng kok buat empok. Malu apa enggak? Itu mah basi-basi doang, sebentar kan ngomongin kita dikasih. Biasanya nggak terkena ngasih. Ya. Kita sendiri yang rugi, ya hasratan 'ala
sama tetangga akur kita butuh kan gampang ngomongnya dia kok ngomongnya. Coba kalau sama tetangga nggak baik, sama masyarakat nggak baik, kita butuh ngomong aja sama tetangga suruh tangga gua mah tangga yang salah padahal dianya ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ya hasatan ala ibad